Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani, NIM E1E019235, kelas 5G. Dalam jurnal ini, saya akan membahas mengenai keanekaragaman jenis dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK di kawasan hutan kemasyarakatan HKM Desa Grimadia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dari jurnal ini dapat kita lihat abstraknya. Abstraknya yaitu hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas ketiga di dunia dan ditempatkan pada urutan kedua dalam hal tingkat keanekaragaman hayati. Di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat beragam, sekitar 30.000 sampai 40.000 jenis tumbuhan yang tersebar di hutan tropis di tiap HHBK di kawasan hutan kemasyarakatan HKM Giri Madya untuk vegetasi dan tumbuhan bawah dan untuk mengetahui indeks kemasyarakatan. Giri Media untuk vegetasi dan tumbuhan bawah dan untuk mengetahui indeks keragaman jenis hasil hutan bukan kayu HBK di kawasan hutan kemasyarakatan HKM. Giri Media penelitian dilaksanakan di Desa Giri Media, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Waktu penelitian telah dilakukan selama 1 bulan, yaitu dari bulan Mei sampai dengan Juni 2017. Penelitian ini penentuan teknik pengambilan data menggunakan step sampling weight random start. Yang akan dijadikan sumber adalah kawasan hutan kemasyarakatan HKM Giri Media seluas 329 hektar. Sedangkan luas HKM di sekitar kebun baru kurang lebih 42 hektar. Intensitas sampling yang sebagai berikut kemiri, durian, aren, pisang, sukun. Adapun jenis tumbuhan bawah yaitu laos, talas, ubi kayu, dan jahe. Dan indeks keanekaragaman jenis untuk tingkat pohon rendah 1,637. Untuk tingkat tiang 1,58. Tingkat pancang 1,767 dan untuk tingkat semai 1,679 memiliki keanekaragaman jenis rendah. Adapun definisi dari HHBK dan HKM.
Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 88 Definisi HBK dan HKM menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P88 Menhut 11 2014, hutan kemasyarakatan yang disingkat pula sebagai HKM adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian yang dilakukan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang atau sementara berlangsung. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan sumbernya diamati, diukur, dan dicatat untuk pertama kalinya dengan menggunakan instrumen pengamatan seperti pencatatan dengan alat tulis. Data primer, data jenis vegetasi, jumlah individu pada tingkat pohon, tiang, pancang, dan semai, serta jenis pertumbuhan bawah yang dimanfaatkan. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, namun diperoleh dari instansi terkait atau sumber lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penempatan jalur dilakukan dengan strip sampling weight random star, di mana untuk jalur pertama ditentukan secara acak, sedangkan jalur berikutnya ditentukan secara sistematik dengan jarak antara jalur 50 meter, jalur yang dibuat peta-peta dengan ukuran 20 kali 20 meter. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan di kawasan hutan kemasyarakatan HKM Desa Girimedia, didapat jenis-jenis hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang dimanfaatkan oleh penggarap hutan kemasyarakatan HKM. Hasil hutan bukan kayu tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis pohon penghasil buah dan tumbuhan bawah yang dimanfaatkan. Kita bisa melihat pada tabel 1 jenis dan manfaat hasil hutan bukan kayu di Desa Girimedia. Yang pertama jenisnya yaitu kemiri. Kemiri bagian yang dimanfaatkan yaitu bijinya. Yang kedua yaitu durian. Durian yang bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya. Yang ketiga yaitu nangka. Bagian yang dimanfaatkan buahnya. Jenis HBK yang keempat yaitu aren. Bagian yang dimanfaatkan yaitu pertama air aren. Air aren dijadikan gula merah dan minuman. Buahnya dijadikan beluluk, ijuknya dijadikan rumah, batang dijadikan sagu, tulang daun dijadikan sapu lidi, pelapah dan dijadikan kayu bakar, pucuk dan dijadikan ruyung. Selanjutnya yaitu jenis HBK yang kelima yaitu kepundung. Bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya. Yang keenam jambu mente, yang dimanfaatkan adalah buah dan bijinya. Selanjutnya yaitu ada belinjo, yang dimanfaatkan adalah buah dan daunnya. Selanjutnya yaitu coklat, yang dimanfaatkan bijinya. Selanjutnya sukun, yang dimanfaatkan adalah buahnya. Terus yang ke-10 manggis, yang dimanfaatkan adalah buahnya, dan yang 11 yaitu rambutan yang dimanfaatkan buahnya, dan yang ke-12 bambu yang dimanfaatkan adalah batang dan rebongnya. Rebong yang masih muda. Terus yang terakhir yaitu pisang.
Pisang yang dimanfaatkan adalah buah, daun, kedebong atau batang mudanya. Dari jenis-jenis hasil hutan bukan kayu atau HHBK di atas, jenis aren agrera di mata yang menjadi andalan penggarap hutan kemasyarakatan atau HKM karena jenis tanaman aren bisa dimanfaatkan 1-2 hari sekali sebagai minuman dan gula merah. Selain dimanfaatkan sebagai itu, bagian-bagian tumbuhan ini juga sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti pucuk dimanfaatkan sebagai rondon, ruyung dimanfaatkan sebagai kayu bakar, bagian tengah tumbuhan aren dimanfaatkan sebagai bahan tepung sagu, ijuk dimanfaatkan sebagai atap, beluluk dan tulang daun dimanfaatkan sebagai sapu lidi. Selanjutnya yaitu jenis dan manfaat tumbuhan bawah. Jenis dan manfaat serta bagian yang dimanfaatkan dari tumbuhan bawah dapat dilihat pada tabel 2. Yang pertama yaitu jenis HBK kunyit. Bagian dimanfaatkan umbi. Pemanfaatannya sebagai rempah-rempah, obat-obatan, dan bumbu dapur. Selanjutnya yang kedua yaitu sirih hutan. Bagian yang dimanfaatkan adalah daun. Pemanfaatannya untuk obat konsumsi. Yang ketiga yaitu laos. Bagian yang dimanfaatkan umbi. Pemanfaatannya sebagai rempah-rempah dan bumbu dapur. Yang keempat yaitu ada pakis. Bagian yang dimanfaatkan daun. Pemanfaatannya yaitu untuk dikonsumsi. Yang kelima ada talas. Bagian yang dimanfaatkan umbi. Pemanfaatannya yaitu untuk dikonsumsi. Yang ketujuh yaitu nanas. Bagian yang dimanfaatkan adalah buahnya, pemanfaatannya untuk dikonsumsi. Yang kedelapan yaitu jahe, buah rempah yang pemanfaatannya itu untuk rempah-rempah dan obat, serta bumbu dapur. Yang kesembilan yaitu ada golkar, bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya, pemanfaatannya untuk obat-obatan. Dari jenis-jenis hasil hutan bukan kayu atau HHBK tersebut, yang paling mendominasi adalah pakis, ubi kayu, lengkuas, talas, kunyit. Masyarakat atau penggarap hutan kemasyarakatan atau HKM biasanya memanfaatkan semua jenis tanaman bawah untuk dijual ke pengepul dan sebagainya lagi dikonsumsi sendiri. Tumbuhan bawah seperti pakis tidak dipengaruhi oleh batas-batas lahan garapan. Masyarakat atau penggarap bebas memetik di semua wilayah hutan kemasyarakatan atau HKM. Adapun manfaat dan pengelolaan HHBK. Manfaatnya yaitu jenis hasil hutan ini sangat baik untuk dikembangkan karena dengan memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu, kita telah mengurangi emisi karbon. Selain itu, pengembangan HHBK pun sangat strategis karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, memperluas lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan pendapatan negara. Serta pemerataan pembangunan daerah. Pengelolaan HBK dibedakan atas pengelolaan mekanis, termis, dan kimia. Tahapan pengelolaan HBK secara umum adalah tahapan pemanenan, dan pasca pemanenan. Pengelolaan mekanis biasanya dilakukan dengan cara pemotongan, perajangan, penggilingan, dan pengempaan. Pengolahan secara termis dilakukan dengan cara pengeringan, perebusan, pengukusan, pengasapan, dan penggorengan. Pengolahan secara termis dengan cara ekstraksi, fraksinasi, dan destilasi. Selanjutnya yaitu kendala-kendala dan solusi HHBK. Kendala dalam HHBK yaitu yang pertama, belum tersedianya data dan informasi mengenai potensi HHBK yang ada di dalam HHKM. Yang kedua yaitu terbatasnya atau lemahnya kapasitas masyarakat, baik teknologi budaya
permasalahan teknologi pengelolaan pasca HBK, dan permasalahan lainnya. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pentingnya dilakukan penyusunan data dasar tentang HBK terkait dengan potensi produksi, luasan, ragam HBK, nilai produk, sebaran, dan pemasarannya. Yang kedua, dalam pengembangan tata kelola HBK harus ada sinergi perencanaan pada tingkat desa, kabupaten, dan provinsi yang perlu dirumuskan ke dalam dokumen perencanaan masing-masing. Jadi dari jurnal ini dapat kita simpulkan hasil hutan bukan kayu atau HBK di kawasan hutan kemasyarakatan HKM Girimedia adalah Kemiri atau Aleuritus moluccana, durian atau Duriozibatinus, aren atau Aringa pinnata, belinjo atau Genetum genemon, nangka Artocarpus heterphyllus, selanjutnya itu bambuze sp coklat, tebroma kakao, pisang musa paradisi, sukun Artocarpus alpilis. Adapun jenis tumbuhan bawah yang dimanfaatkan adalah kunyit, golkar, sirih hutan, laos, pakis, talas, ubi kayu, dan jahe. Kaitan jurnal ini dengan ilmu kealamian dasar yaitu terdapat pada materi sumber daya alam dan bagaimana cara mengelolanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.